Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Oke, sudah sampai di sesi terakhir yang tadi awalnya kita rasa berat ya untuk bahas masalah ini, tapi we gonna make it simple. Alhamdulillah. Jadi ada satu bentuk cara untuk menyampaikannya yang terkesan kayaknya kok nggak mungkin lah yang namanya budaya organisasi itu bisa diukur. Ternyata ini mulai terjawab pelan-pelan dengan metode-metode yang dulu pernah dilakukan, walaupun kadang-kadang dijadikan ini sebagai sebuah highly cost buat para perusahaan. Nah, ini yang perlu dicermati lagi. Ada, tapi ya begitu term and condition-nya berlaku. Pak Eloy, saya izin ke WhatsApp dulu Pak Eloy ya. Silakan. Sebelum kita bahas, ini sudah ada Kinan. Kalau Bapak atau Ibu Kinan bilang begini katanya, kalau saya sih setuju ya yang disampaikan oleh Pak Eloy Zaluku tadi tentang cara-cara untuk mengukurnya, bisa dengan menggunakan FG, forum group discussion, dan juga lainnya. Tapi apakah itu akan long lasting Pak Eloy, dan berapa lama kira-kira survei tentang budaya ini perlu dilakukan secara komit dari tahun ke tahun, bahkan dari generasi ke generasi? Bagus pertanyaannya nih ya. Mas Daril, kami itu ada namanya Q12. Apa tuh? Q12 itu 12 pertanyaan. Oh, oke. Itu bisa selesai hitungan kira-kira maksimal 30 menit. Ini yang saya katakan kita gunakan sebagai diagnosa awal. Dan biasanya sih cukup membantu ya. Untuk kita gunakan di perusahaan-perusahaan, dan itu nggak ada cost apa-apa karena itu kita bikinkan Google Form biasa, lalu mereka menjawab di sana, kemudian kita olah datanya dan nanti kelihatan tuh apakah perusahaan kita cukup sehat atau tidak. Itu yang pertama. Oke. Setelah kita melakukan questionnaire tadi, survei Q12 tadi, maka kita akan wawancara dan biasanya ya kita mulai dari top management, kemudian middle management, lalu kemudian kita kalau merasa perlu kita akan ambil juga sampel dari karyawan atau staff. Nah, pertanyaan dari Kinan tadi, berapa lama ini bisa bertahan? Oh, ini bisa bertahan. Ya, ya sebenarnya kalau mau rutin, ya bisa sekali setahun disurvei. Survei kecil-kecilan saja untuk melihat elemen-elemen atau bagian-bagian yang menjadi penting di perusahaan tersebut naik atau turun. Contoh, katakanlah core values dari perusahaan tersebut berorientasi pelayanan. Jadi customer service itu penting. Maka itu diukur. Bisa diukur sekali setahun, bisa diukur sekali 2 tahun, tergantung kebutuhannya. Nah, justru tadi saya sampaikan, kalau kebutuhannya mendesak dan penting banget, misalnya nih merger atau ada kesempatan beraliansi dengan perusahaan lain, nah itu penting karena saya membaca satu kasus di luar negeri, ada 2 maskapai yang mau merger. Nah, masing-masing perusahaan airlines itu kan punya budaya yang berbeda, Mas Daril. Bayangkan perusahaan maskapai yang low budget dengan maskapai yang premium, kan pasti culture-nya beda. Beda, betul. Yang satu ngejar kepuasan dan pelayanan kepada customer, yang satu lagi kan lebih kepada efisiensi biaya. Ya toh, lebih kepada kecepatan, tidak mempedulikan yang namanya pelayanan. Nah, karena itu ini mesti disurvei culture-nya sebelum mereka merger. Dan dari kasus yang saya baca, akhirnya setelah disurvei, 2 perusahaan tadi memutuskan untuk tidak merger karena budayanya beda banget. Ya udah pastilah. Ya. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, tapi by the way, untuk mereka melakukan surveinya, Mas Daril.
Kebayang kalau nggak melakukan survei dan mereka kelanjur merger dan Kayak ternyata apa ya? bangkrut. Iya, Kan iya. kasihan, sayang. Lebih besar lagi kerugiannya ya. Lalu kemudian kadang-kadang ya berhubungan dengan strategi. Ya, ada yang strategi perusahaannya tadinya adalah kualitas produk yang paling penting. Tapi dengan kondisi ekonomi saat ini, mereka mulai berpikir justru kecepatan yang paling penting. Nah, tapi mereka ragu-ragu nih. Maka mereka mensurvei culture dan sekaligus mensurvei juga target pasar mereka yang baru. Nah, itu penting. Bisa juga dengan peluang-peluang pengembangan bisnis terbaru. Jadi, jawaban saya bisa sekali setahun, bisa sekali 2 tahun, kembali kepada kebutuhannya. Justru, izin Mas Daril, yang saya sayangkan, kita pernah membantu loh beberapa perusahaan-perusahaan, mulai dari diagnosa, sampai kita bangun budaya perusahaan, sampai blueprintnya tuh bisa setebal ini Mas Daril. Sayangnya, ada sebagian di antara mereka yang setelah kita buatkan, terus budayanya malah nggak dihidupin. Sayang banget, dan itu ada hubungannya dengan leadership. Seperti selalu saya katakan, yang namanya strategi, yang namanya budaya eksekusi penting, tapi enablernya yang memastikan itu jadi atau enggak jadi itu barang adalah kepemimpinan. Jadi kita akan bahas juga di waktu-waktu yang akan datang, pentingnya kepemimpinan itu dalam membangun atau jangan-jangan meruntuhkan sebuah budaya. Demikian Mas Daril jawaban saya untuk Kinan. Oke, ini tanggung kita mutusinnya Pak Eloy ya, tinggal 4 menit loh. Karena itu kalau gitu saya akan selesaikan dengan langkah-langkah di dalam membangun lah atau mendiagnosa, mengaudit yang namanya budaya perusahaan itu. Ya, ini saya bicara dari pengalaman membantu klien-klien dan juga dari referensi-referensi yang saya pelajarin. As a culture consultant, maka yang paling pertama kita lakukan biasanya Mas Daril, memahami dengan baik budaya organisasi yang ada, dan itu bukan langsung pada research, baik itu kualitatif maupun kuantitatif tadi. Tetapi mulai dari kita mengobservasi, waktu kita ngobrol-ngobrol dengan para pemilik bisnis, waktu kita masuk ke perusahaan mereka, kita masuk ke toilet, itu semua tuh bisa menjadi bagian observasi kita tuh. Kita ngobrol dengan toilet yang saya maksudkan tadi itu adalah bersih atau tidak. Karena kalau toiletnya saja tidak bersih, ini sebetulnya kan mengirimkan satu pesan ini, Mas Daril. Ya kan? Waktu kita ngobrol dengan resepsionis, itu mengirimkan satu pesan. Nah, baru kemudian kita melakukan assessment menggunakan metode-metode research tadi. Tetapi kita juga perlu memahami sejauh mana nih, sedalam apa kita mengukur culture tersebut. Nah, itu perlu pembicaraan mendalam dengan para owner, para pemimpin perusahaan atau lembaga. Jangan sampai sia-sia uang yang kita keluarkan, tenaga yang kita keluarkan. Jadi harus benar-benar di awal sebetulnya objektifnya apa. Ya kan? Kemudian kita menentukan pendekatan ya yang kita gunakan sesuai dengan anggaran yang tersedia, sumber daya yang tersedia. Intinya begini Mas Daril. Kalau kita membangun culture, kami selalu mengatakan kepada klien untuk mereka mempersiapkan internal team. Jadi itu ada strukturnya tuh Mas Daril. Mulai dari culture owner. Itu biasanya pemilik perusahaan atau board of director. Mereka yang harus own the whole process. Di bawahnya ada yang disebut sebagai culture leader.
Jadi biasanya ini terdiri dari 2, 3, sampai 5 orang, yang mana ini orang-orang yang tandem dengan kami. Sejak meeting pertama, 2, 3, 5 orang ini harus ada. Kenapa? Karena nanti setelah kami selesai mengerjakan proyeknya, kan 5 orang ini yang akan menjalankan roda culture itu di perusahaan mereka. Dibantu oleh yang ketiga. Siapa itu? Namanya culture agent. Siapa culture agent? Itu biasanya level-level manager. Kenapa? Karena manajer ini yang akan meneteskan, yang akan menjadi role model terhadap anggota timnya di cabang atau di departemen masing-masing. Baru yang keempat namanya adalah culture member. Itu berarti seluruh organisasi dan bahkan di dalam mensosialisasikan dan menghidupi culture itu pun biasanya ada pilot projecting dulu di awal. Nah, karena itu perlu obrolan di awal supaya kita tidak mengeluarkan terlalu banyak biaya dan tenaga di awal untuk sesuatu yang belum tentu digunakan dalam 1-2 tahun ke depan. Demikian Mas Dario. Baik, konklusinya udah, tinggal kita closing. Ini udah mepet banget waktunya, Pel. Tapi terima kasih banyak ya bagi Anda sebagai yang terlewatkan untuk mendengarkan secara utuh bahasan ini. Video ini kami simpan rapih di kanal YouTube Smart FM. Makanya subscribe, like, dan share agar Anda juga punya kesempatan untuk berbagi pengetahuan bersama dengan rekan-rekan Anda. Dan kita harus akhiri perbincangan kali ini. Ketemu lagi nanti di pekan depan. Saya Daryl Adam. Saya Eloy Zaluhu, inspire people, develop leaders, and build organizational culture. Sampai jumpa. Dadah. Eloy Zaluhu, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch kelima tahun 2022. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluhu, dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Rave Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per 1 hari training, bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan secara virtual online pada hari Jumat dan Sabtu 16-17 September dan 23-24 September 2022. Dapatkan penawaran khusus yang terbatas hanya untuk batch 5 tahun 2022. Potongan hingga 80% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda ke 0813 983 98127 atau 0818 0890 9199. Be the next certified Theocentric Motivator and Rave Sales Trainer.